data sedikit kasus positif pertama yang meninggal di Berau. Oh, ini case ya, Kaltim yang baru saja terjadi, di mana ada kasus tersebut setelah adanya kebijakan new normal yang dikeluarkan oleh pemerintah Berau. Lalu bagaimana sebaiknya kita sebagai masyarakat awam bisa beraktivitas dengan tenang, sedangkan selama adanya kebijakan new normal malah menambah jumlah korban, bukan menekan angka yang positif COVID. Nah, ini kalau saya bilang si malakama ya, di satu karena impact daripada COVID ini kan di multisektoral ya. Terutama kalau pemerintah bicara bagaimana kesiapan PAD masing-masing untuk memenuhi sosial ekonomi penggerak situasi ya. Jadi tentunya memang ya pemerintah pun mulai ya sudah ayo kita mulai new normal kan gitu. Akhirnya dari Kemenkes pun akhirnya ada protap-protap untuk new normal ini. Tapi perlu jadi perhatian dan biar juga kita PR bersama, bukan hanya tenaga kesehatan, kita semua di segala lini protap dan protokol kesehatan tentang adaptasi kebiasaan baru sudah diterbitkan baik itu oleh Kemenkes maupun dari Satgas masing-masing maupun dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, tugas kita bersama, terutama masyarakat, sayangnya masyarakat kita ini kadang-kadang menganggap ini kan sesuatu yang hoax ya, agak susah ya. Akhirnya mereka tidak biasa, yang biasanya dia nggak pakai masker terus dipaksa harus pakai masker, kan ini yang susah. Ini kebiasaan, makanya disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini Bu Nur Hasanah ya harus kita di Berau maupun di ini ya, ayo aktifkan juga masyarakat untuk bisa ikut terlibat langsung mengedukasi, terutama tenaga kesehatan ya. Kita leader di dalam itu. Jangan sampai tenaga kesehatan ikut error ya. Tidak boleh juga percaya hoax karena dia adalah sebagai role model ya. Role model memberikan informasi tentang COVID ini ke masyarakat. Ya, kalau kita makanya saya harapkan semua orang yang berpendidikan ya, kita yang tenaga terpelajar di Indonesia ini harus memberikan informasi yang benar ke masyarakat. Jangan sampai dia pun juga percaya sama hoax. Ini bahayanya ketika kita mengabaikan protokol, otomatis resiko penularan daripada COVID ini besar sekali gitu loh. Ya harus membiasakan jaga jarak, kemudian ventilasi yang cukup, durasi berbicara sedikit, hindari keramaian. Makanya terutama sekolah ya, ini saja yang sekolah perwira TNI AD kemarin kan itu aja orang dewasa dan militer itu saja bisa tertular. Bayangkan kalau ini anak-anak ya, anak sekolah itu masuk, dipaksa masuk direct itu bagaimana? Ayo nak, kamu harus sesuai dengan protokol. Ini susah loh, tidak gampang membuat anak-anak itu percaya sama ini. Dan sebagai gambaran, kami sehari-hari ya ketemu pasien bayi di klinik, ibunya pakai masker, anaknya nggak dimasker. Kadang-kadang ya saya sendiri juga, loh kemana masker bayinya? Nah ini susah. Padahal mereka juga salah satu bagian daripada populasi yang risk factor-nya tinggi ya, high risk untuk resiko tertular anak-anak. Kita ketahui kami di NTB termasuk yang tinggi nomor 2 di Indonesia terjadinya penularan pada anak-anak ya, dan itu sering karena penularan tingkat transmisi lokal ya. Kira-kira begitu, Seteko. Berikutnya pertanyaan siapa ya ini?